Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semua, yang kita perlu fahami bahwasannya nikmat yang Allah beri itu bagaikan pisau bermata dua, imma lak wa imma alaik. Bisa jadi nikmat itu mendatangkan kebaikan ketika disyukuri dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah, dan boleh jadi nikmat itu menjadi sumber petaka ketika kita kufur dan nikmat itu digunakan untuk bermaksiat terhadap Allah. Faham ibu-ibu? Apa? Gitu minta jadwal pengajian. Diceramah ya muta-mutu, orang diceramai itu nulis, ini diceramai. Bu ya. Jadi nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini bisa jadi mendatangkan karunia dari Allah yang lebih besar. Ditambahnya nikmat kecintaan dari Allah, bertambahnya pahala ketika nikmat yang kita dapatkan itu mendekatkan kita kepada Allah dengan cara disyukuri dan digunakan untuk taat. Tapi ada sebagian di antara manusia yang nikmat itu justru caranya Allah untuk ngelulu. Ngelulu itu dalam bahasa Islamnya istidraj. Istidraj itu seseorang oleh Allah diberikan kenikmatan, diberikan kenyamanan, diberikan kesuksesan, supaya orang ini tidak pernah berdoa kepada Allah, supaya orang ini tidak pernah kapok dengan kemaksiatannya. Maka alhamdulillah,
Di pagi hari ini Allah karuniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kemauan, dan semua itu kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah, yaitu datang ke majelis ta'lim Fajar As-Sakinah. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita bersama. Amin. Dan kemudian amalan ini mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita diridhoi oleh Allah, dan amal ini Bu menjadi pembuka hari yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ada satu doa. Doa ini doa yang diajarkan oleh para pendahulu kita, salafun salih, yaitu diajarkan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan doa ini merupakan doa yang lazim mereka baca. Riwayatnya ada dua, jadi teksnya itu ada dua, tapi intinya satu. Intinya apa? Jangan sampai kita itu di pandangan manusia baik, tapi di pandangan Allah buruk. Nah itu yang kita perlu hati-hati. Kadang-kadang kita ini di depan manusia jogo sikap, jogo ucapan, jaga perbuatan, akhlaknya diperbaiki. Tapi ketika manusia tidak melihat, kita lupa semua itu. Nah maka ada satu doa, Allahumma la taj'alni indan nasi malihan. Malihan itu sedep, dipandang enak, didengerin enak, diajak ngomong nyambung. Wa indaka qabiha, tapi di hadapanmu ya Allah aku engkau pandang dengan pandangan buruk. Allahumma la taj'alni indan nasi malihan wa indaka qabiha. Ya Allah janganlah sampai aku di pandangan manusia baik, di pandanganmu apa? Buruk. Atau dalam teks yang lain, Allah sudah ditulis Mbak? Kecepatan nih ya. Bukan saya yang kecepatan, Anda nulisnya kesuwen. Atau yang kedua, Allahumma la taj'alni, ya Allah jangan jadikan hambamu ini indan nasi, di pandangan manusia, kabiran, besar. Di pandangan manusia apa? Besar. Wa indaka, tapi di pandanganmu ya Allah, saghiran, tidak ada apa-apanya. Jadi itu yang kita harapkan di setiap kita ketemu manusia. Ketika manusia memandang baik, kita harap Allah memandang jauh lebih baik. Ketika manusia memandang besar, kita harap Allah Ta'ala memandang jauh lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, di pagi hari ini tema kita adalah berubah sebelum kembali. Berubah sebelum kembali. Apa yang kita rubah? Ingat, yang perlu kita rubah hadirin bukan orang lain, bukan kelompok yang lain, bukan masjid yang lain, bukan majelis taklim yang lain, tapi yang kita rubah siapa? Diri kita sendiri. Kenapa kita mau berubah sebelum kembali? Karena waktu kita kembali kepada Allah itu sewaktu-waktu. Tidak ada yang bisa memprediksi, tidak ada yang bisa mengira-ngira, bahkan seringkali kematian itu datangnya tiba-tiba. Maka itu kita perlu berlindung kepada Allah dari apa? Allahumma inni a'udzubika min faj'atil maut, atau minal mauti
faj'atan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kematian yang mengagetkan, dari kematian yang seketika, tidak ada tanda-tandanya, tidak ada muqaddimahnya. Loh, kematian kok pakai muqaddimah? Iya, sakit, kemudian atau ya macam-macam lah, ada pemberitahuannya lah minimal. Nah, sementara banyak di antara umat Islam ini, banyak di antara manusia yang meninggalnya itu ngageti. Ada atau tidak? Ada. Punya cerita? Loh, kemarin sore masih makan pentol sama saya, cilok. Nah, yoiku mbak, pas mangan cilok keleleken. Bukan keleleken cilok, keleleken sonduk. Keleleken apa? Sonduk cilok. Nyangkut di sini, napasnya keluar, kaku bocor napasnya, akhirnya dia meninggal. Nah, maka dengan itu kita perlunya apa? Ayo bismillah, sama-sama berubah sebelum kembali. Artinya kembali kepada siapa? Allah. Nah, sekarang poin pertama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah, dan pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor satu, kematian itu hadirin dibahasakan oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan. Dengan sesuatu yang apa? Menyenangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala membahasakan kematian itu dengan bahasa pulang. Bahasanya apa? Pulang. Panjenengan kalau dengar kata-kata pulang, normalnya manusia loh ya. Ada orang yang memang bermasalah, kata pulang itu menakutkan. Tapi untuk normalnya manusia, untuk orang yang kerja di luar pulau, ketika mendekati Idul Fitri, ada yang bahasanya apa? Mudik. Iya enggak? Mudik, pulang kampung, kembali ke kampung halaman. Itu kata-kata itu menyenangkan atau menakutkan? Kecuali kalau pernah punya pacar yang dulunya pacaran terus ditinggal rabi, menakutkan itu, khawatir disantet ya. Nah, tapi kalau kemudian semuanya normal, kata-kata pulang itu apa? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Ketemu teman lama, ketemu kembali dengan orang tua, ketemu dengan sanak saudara, kemudian bisa merasakan nuansa kampung halaman yang begitu ngangeni, betul tidak? Begitu dirindukan, itu kata-kata pulang. Dan pulang ini yang Allah gunakan untuk membahasakan kematian. Insya Allah panjenengan apal ayatnya. Maka ayatnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ingat loh ya, syarat yang pertama, jiwanya harus jiwa yang tenang. Nafsun mutmainnah. Kalau jiwanya tidak tenang, tidak bisa mendapatkan kematian yang indah. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang kita bahas tenangnya dulu. Bagaimana sih jiwa kita itu bisa tenang? Agar kemudian ketika kita meninggal dunia, meninggalnya itu apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Meninggalnya itu oleh Allah disambut. Apa sambutan dari Allah? Ayo pulang. Menuju apa? Menuju Tuhanmu, yaitu Allah Ta'ala, radiyatan, dalam keadaan engkau pasti senang, mardiyah, dan engkau disenangi, engkau ridho dan engkau diridhoi. Nah, sekarang tunggu dulu, bagaimana Ustadz nafsun mutmainnah yang ketika kita memiliki ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka meninggalnya mesti baik. Kepingin apa enggak? Bu, kepingin meninggal? Loh, saya barusan tanya apa? Loh, jangan ketawa, saya serius kok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kepingin? Terus mulai ngerem. Ini dijebak mana ini? Kepingin?
Itu ayat untuk mati loh Bu, kepingin ya? Kepingin? Nggak apa-apa, jangan takut loh. Meninggal sekarang itu loh, oke, nggak apa-apa. Sekarang boleh. Pas jerit-jerit ceramah, nggak apa-apa. Pas dengerin ceramah, nggak apa-apa. Yang penting jaminannya ridhonya Allah. Betul apa enggak? Panjenengan kalau meninggalnya sekarang dalam keadaan Allah ridho, Allah nunggu panjenengan. Mau apa enggak sekarang? Mau. Lu serius mau? Yang bikin kita enggak mau apa sih? Karena kita enggak ngerti ada enggak jaminan dari Allah. Betul apa enggak? Ya kalau masuk surga, kalau dipukulin malaikat ya apa? Wong dipukulin suami aja lapor polisi. Walaupun akhirnya laporannya dicabut. Siapa itu? Ngene kok dijak ngaji sama ibu-ibu. Oh, ngedelok-delokan gosip kok. Sudah lanjut. Nah, maka bagaimana caranya agar mendapatkan nafsun mutmainnah? Nomor 1. Nafsun mutmainnah itu jiwa yang hanya taat kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Jiwa yang senantiasa taat kepada Allah. Jadi terus dia, Allah Ta'ala memerintahkan saya untuk apa? Diikuti. Allah Ta'ala melarang saya untuk melakukan apa? Ditinggalkan. Allah Ta'ala menginginkan saya ini bersikap seperti apa? Ditaati. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah rindu perjumpaan dengannya. Tahu hadisnya? Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Orang-orang yang senang dengan perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan suka perjumpaan dengannya. Jadi orang yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu sama dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan orang-orang yang benci, tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Lalu Ibunda Aisyah itu dalam tanda kutip salah faham. Terus Ibunda Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut?" Ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak benci kematian? Saya benci kematian, kata Ibunda Aisyah. Orang lain benci kematian, maka tidak ada orang yang kepingin mati, orang yang cinta mati, itu tidak ada. Kok panjenengan bersabda, barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah cinta perjumpaan dengannya. Barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah benci perjumpaan dengan dia. Apa Rasulullah artikan? Lah, maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Barang siapa yang senang amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik itu adalah amal yang menjadikan kita berjumpa dengan Allah. Maka kalau dia wafat, Allah senang ketemu sama dia. Tapi sebaliknya, barang siapa tidak senang sholat, tidak senang baca Al-Quran, tidak senang ngaji, tidak senang duduk di majelis taklim, yang tidak senang puasa, maka nanti ketika dia wafat, Allah tidak senang ketemu sama dia. Nah, berarti yang pertama, Bu, untuk mendatangkan kematian yang menyenangkan harus tidak pernah putus dari taat kepada siapa? Allah. Faham? Faham? Panjenengan ibu-ibu, kalau pas rasan-rasan moro-moro mati gitu gimana? Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus. Wong rasan-rasannya sering kan? Panjenengan ngerasan-rasan itu sehari berapa kali? Seperti minum obat, 1 hari 3 kali, bangun tidur, siang hari, menjelang tidur. Setuju? Nah, maka hati-hati, Bu. Jangan sampai meninggalkan taat kepada Allah, jangan sampai Anda bermaksiat terhadap Allah. Karena kalau pas datangnya kematian saat itu, Allah tidak senang ketemu panjenengan. Apa artinya Allah tidak senang? Hidup setelah kematian untuk Anda pasti tidak menyenangkan. Itu nomor 1. Bagaimana mendapatkan nafsun mutmainnah? Nomor 2, hatinya harus bersih. Harus apa? Bersih. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, tidak ada
amal yang paling mendatangkan husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa sih? Meninggal yang baik, meninggal pas taat kepada Allah, meninggal pas hatinya bersih, meninggal dalam keadaan sujud ketika sholat, meninggal setelah minta maaf kepada suami. Penting loh. Ibu-ibu kalau mau tidur minta maaf sama suami enggak? Enggak ya? Enggak. Ya bagus, lanjutkan terus, itu istiqomahkan gitu ya. Ibu-ibu kalau mau tidur minta maaf enggak sama suami? Enggak. Oh habis sholat nggarai suami. Perlu bu. Kenapa perlu? Karena siapapun di antara wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho. Suaminya apa? Ridho. Maka Allah bukakan 8 pintu surga dan Allah persilahkan dia, silahkan masuk dari pintu manapun yang Anda suka. Itu kalau suaminya ridho. Kalau meninggal dunia dalam keadaan suaminya mursalin, dalam keadaan suaminya murka, maka apa? Pintu surga tertutup untuknya. Walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. Nah, maka dengan itu orang yang menginginkan nafsun mutmainnah ketika meninggal oleh Allah disambut, itu dikatakan oleh Imam Syafi'i tidak ada perkara yang paling mendekatkan pada husnul khatimah kecuali apa? Husnudzon kepada orang Islam. Sama orang Islam itu harus apa? Husnudzon. Berarti salah satu cara untuk mendapatkan nafsun mutmainnah itu atine kudu api, hatinya harus bersih. Nah maka hati yang bersih itu Bu, tidak pernah iri sama orang. Yo iri itu wajar, tapi tidak diikuti, tidak dituruti, tidak di apa ya? Tidak di apa ya? Yes, pokok gak dieloi. Ketika muncul perasaan iri langsung dipalingkan, langsung disingkirkan. Kemudian tidak pernah dia itu punya kebencian kepada orang Islam. Wes talah podo-podo Islami atine kudu bersih. Ngelihat orang Islam, mudah-mudahan kamu sama Allah dimasukkan surga, mudah-mudahan amalmu sama Allah diterima. Kalaupun engkau punya dosa, mudah-mudahan sama Allah itu yang mendatangkan nafsun mutmainnah. Sama orang Islam itu senang gitu, ketemu senyum, ketemu salam, ketemu rangkulan. Bukan laki perempuan tapi ketemu itu rangkulan yang menyenangkan, omongannya itu didengarkan itu enak gitu. Ketemu orang rodok lemu, Masya Allah kok tambah seger sekarang ya gitu loh. Ojo, Mbak, gamismu kok maling ngapret. Kalau yang laki-laki kelihatan tambah kurus, jangan diabetes yo. Jangan. Kalau ngelihat laki-laki mulai kelihatan tambah kurus, Masya Allah mesti lagi diet ya, olahraganya kuat ya, gitu loh. Cek seneng orang itu. Itu nanti akan membuahkan hati yang mutmainnah. Yang ketiga, ini yang paling gampang untuk meraih ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa itu? Lisannya jangan putus dari zikir. Dari apa? Zikir. Maka seneng Bu, kalau ngelihat umat Islam itu di jarinya itu ada alat hitungan zikir tuh yang biasa ditaruh di jari, dipenek tit. Itu kan gantinya tasbih. Zaman dulu itu apa? Tasbih. Dan para ulama tidak ada yang melarang. Kenapa? Karena itu alat yang membantu kita untuk terus ingat kepada siapa? Allah. Di mobilnya digantungi tasbih, kadang-kadang di kantong bajunya ada tasbih. Atau kalau sekarang pakai alat hitungan itu kan, terus ada orang sombong, riya, cek ketok lek senengane zikir. Nah itu yang sombong, yang riya, yang rusak, yang ngelihat. Yang mana? Yang ngelihat. Karena hati manusia siapa yang tahu? Loh, lah kok panjenengan ndak tahu hatinya orang moro-moro ngomong sombong, pamer, cek ketok lek senengane zikir loh. Panjenengan tahu dari mana kalau dia pamer? Boleh jadi alat itu memang dia tahu
saya ini orang yang tidak gampang ingat kepada Allah. Saya ini orang yang mudah lalai dari zikir. Maka dengan alat ini saya kepingin terus ingat zikir. Jangan begitu. Nah, sekarang kenapa banyak zikir itu menjadikan hati itu nafsun mutmainnah? Ayatnya panjenengan tahu. Ayatnya begini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau zikir hatinya menjadi apa? Tenang. Kalau hatinya tenang dengan zikir, ketika oleh Allah jiwanya, ruhnya dicabut, Allah sambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa hatinya tenang? Ketika dicabut sama Allah, lisannya tidak kering dari zikir. Panjenengan kepingin ndak wafat itu mengucapkan la ilaha? Kepingin. Bagaimana caranya? Ya dirutinkan mulai sekarang. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata. Itu terus. Nah sekarang setelah mendapatkan nafsun mutmainnah, Allah bahasakan apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kalau wafat itu enak begitu, sama Allah disambut, ayo pulang. Seperti bukan dalam maksud menyamakan antara Allah dengan makhluk, enggak. Karena laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Betul enggak? Ada enggak yang sama dengan Allah? Enggak ada. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha suci dari sama dengan makhluknya. Tapi kemudian kalau kita mau menganalogikan, itu seperti orang tua yang nyambut anak setelah anaknya lama enggak pulang. Anaknya kuliah di luar negeri, anaknya kerja di luar pulau, dalam keadaan tilpun-tilpunan, dalam keadaan mesti ngirimi hadiah, ngirimi berita. Ketika ada berita anaknya mau pulang, seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng. Maka apa? Disambut. Oh, kamarnya dibersihkan, kemudian makanan kesukaannya disiapkan, kemudian istri untuk anaknya sudah dipilihkan, gadis desa, sing paling ngayu sak desa. Enggak tahu anaknya di luar pulau wis rabi. Kata anaknya, ya wis lah Bu, terpaksa, sing penting panjenengan seneng tak rabi maneh gak apa-apa. Demi menyenangkan siapa? Kok arahnya ke sana terus ya? Nah, sudah. Maka apa yang terjadi? Orang tua nyambut. Begitulah kira-kira ketika Allah menyambut kedatangan Anda. Oleh Allah dibilang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu senang, Allah Ta'ala lebih senang. Kemudian apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, maka ibu-ibu sekalian, tidak mungkin kita mendapatkan itu kalau kita tidak berubah sebelum kembali. Maka nomor satu, bagaimana caranya kita mendapatkan yang menyenangkan gitu. Kematian tidak menakutkan, kematian itu sesuatu yang membahagiakan. Nomor satu, jiwanya terus dibersihi. Jangan sampai hatinya dikotori. Ibu-ibu ya, yo namanya menungso mestilah ono rusuhane, itu suatu hal yang lumrah. Tapi kemudian ikhtiar, ya Allah kok rasan-rasan, ya langsung istighfar, astagfirullah. Ketika ngelihat orang lain hidupnya sukses, rumahnya bagus, kendaraannya baru, kadang-kadang muncul iri ndak? Sesekali ya ndak? Ndak, sampean kutuk malaikat kok ndak? Ndak, mau saya minum kok. Suudzon. Nah, ini dibersihi yang gitu-gitu itu. Wong ustad kok, ustad itu mesti apik. Amin. Ini ustadz itu mesti apik. Astagfirullahaladzim. Baru ngomong hati bersih. Bersih dari mana? Lambene jedir. Oh enak. Monggo sambil diminum, tidak apa-apa. Silakan. Tidak dikasih Pak Samsul. Fajar Asakinah loh ini. Jangan khawatir, nanti keluar nasi tumpeng. Satu tumpeng buat 20 orang. Tumpeng atau apa hari ini? Soto ayam. Pancet ayam. Astagfirullah. Nah, hatinya harus
Sudah. Berarti begini, yang pertama terus hatinya dibersihkan. Kalau mulai muncul kotoran dibersihi, mulai kotor lagi dibersihkan. Caranya bagaimana, Bu? Yaitu tadi banyak-banyak istighfar dan tobat. Nomor 2, perhatikan. Hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV, panjenengan perhatikan, ada ndak manusia yang ndak mati? Ada ndak? Jangankan manusia, makhluk Allah yang tidak mati, ada ndak? Ndak ada. Karena apa? Kematian itu sunnatul hayat. Kematian itu apa? Sunnatullah sudah. Ndak ada yang Allah ciptakan kemudian kekal. Ada apa ndak? Ndak ada. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di bumi pasti apa? Fana. Fana itu apa? Binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang bertahan siapa? Allah Ta'ala. Nah, berarti kita harus ngerti sunnatullah untuk siapapun yang Allah ciptakan, sunnatullahnya pasti mati. Sunnatullah untuk manusia, untuk orang-orang ini, sunnatullahnya pasti apa? Mati. Kenapa begitu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti mati itu bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa. Sesuatu yang biasa. Kita hidup, wis kudu ngerti, saya hidup untuk mati. Maka dalam pepatah Arab dikatakan apa? Lidu lil mauti wa bnulil kharabi. Lidu lil maut. Lahirkanlah anak yang anakmu pasti mati. Sekarang saya mau tanya, siapa ibu-ibu yang melahirkan untuk anaknya mati? Ya udah ada kan? Dia kepingin ketika melahirkan anaknya tumbuh besar, betul apa enggak? Kepingin anaknya sukses, anaknya besar, anaknya sehat, anaknya berbakti, betul apa enggak? Tapi dikatakan lidu lil mauti, lahirkanlah anak yang anak ini akan mati. Mengapa? Karena itu merupakan sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul wabnu lil kharab. Dan bangunlah sesuatu yang bangunan ini pasti apa? Hancur. Ada bangunan yang tidak hancur? Tidak ada. Nah, ini seperti sebentar lagi Masjid Al-Amin akan bangun ini untuk kamar takmir, untuk ruang istirahat, ada untuk jemuran, ada untuk tempat seperti dapur dan cuci-cuci yang lainnya. Ini nanti dibangun 5 lantai insya Allah. 4 bonus 1 5. Ini kok kalau saya ngomong 4 ini mesti arahnya ke sesuatu ini. Insya Allah 4 lantai. Lantai pertama istri pertama, lantai kedua istri kedua, lantai ketiga. Begitu Pak Samsul ya. Insya Allah ini bentar lagi mau dibangun. Nah, bangunannya Bu pasti suatu hari akan rubuh. Tapi apa? Pahala untuk orang yang sempat urunan ketika bangun itu yang tidak akan hilang. Selama bangunan ini bermanfaat, selama bangunan ini mendatangkan kebaikan, selama bangunan ini mendatangkan sesuatu yang memunculkan memunculkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, pahalanya tidak pernah berhenti. Nah, maka dengan itu ada seorang anak kecil. Anak kecil ini ditanya sama seorang ulama. Ditanya, "Kam antum?" Kamu sekeluarga berapa orang? Sekeluarga berapa orang? Dibilang khamsatu ikhwan, 5. Terus si syekh yang tanya tadi, Syekh Salman Audah namanya, itu tanya, "Loh, saya kok enggak lihat 5, saya kok lihat cuma 4. Kamu 1, di sana ada 3 orang. Loh, kamu bilangnya 5. Lah, nahnu khamsatu abna." Lah, saya 5 katanya. Syekh Salman Audah bilang, "Lah, kalian 4. Anak kecil tadi bilang apa? "Iya, saya 1, yang main-main di sana ada 3. Berarti berapa? 4. Terus anak kecil ini bilang apa Bu? "Di sebelah sana, di bawah pohon, itu ada adik saya 1. Syekh Salman Audah bilang apa? "Saya tidak ngelihat siapapun di bawah pohon." Dia bilang, "Iya, di bawah pohon ada adik saya yang dikubur di sana, dan pada hakikatnya dia hidup. Cuma alamnya saat ini alam yang berbeda." Coba lihat. Nah, maka orang yang salah memaknai kematian, dia akan salah memaknai kehidupan. Kalau dia fahami kematian itu akhir dari segalanya, maka waktu hidup ya tidak ada remnya, tidak punya apa?
Rem. Tapi ketika dia memahami kematian itu adalah proses perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat, proses dari dunia untuk pindah ke akhirat, untuk mendapatkan apapun yang telah dia amalkan ketika di dunia, maka waktu hidup yo hati-hati. Maka waktu hidup dia akan bangun, maka waktu hidup dia akan menanam, maka waktu hidup dia akan senantiasa introspeksi diri. Kenapa? Karena dia tahu kalaupun nanti saya mati, saya akan mendapatkan apapun yang telah saya tanam sebelumnya. Nah, itulah Bu. Maka Allah Ta'ala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya apa? Maut. Nah, sekarang lihat. Ya Allah, kenapa kok kami diwafatkan? Kenapa orang hidup di dunia itu harus ada mati? Kenapa sih ya Allah ndak enak hidup terus gitu loh? Ya malah kesian. Yang ahli ibadah capek kalau ibadah ndak ada istirahatnya. Orang yang miskin, loh mosok harus miskin terus ndak ada berhentinya. Maka kemiskinannya harus dihentikan. Orang yang kaya, loh kalau ndak ada matinya, nanti dia jumawa, nanti dia sombong. Maka harus ada pemutusnya. Maka kematian itu dibilang apa oleh Rasulullah? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan itu? Kematian. Nah, supaya yang kaya ngerti, oh kaya ini tidak selamanya. Maka kalau kepingin kayanya selamanya, kekayaannya dipindah sedikit demi sedikit menuju negeri akhirat. Sekarang kita tanya sama Allah, ya Allah, kenapa ya Rabb kami harus diwafatkan? Berubah sebelum kembali. Lihat jawabannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan ganjaran kalian yang sempurna atas apa yang kalian lakukan di dunia. Saya mau tanya Bu. Supaya mendapatkan ganjaran yang sempurna. Panjenengan kerja. Kemudian kerja itu, jujur ya, orang kerja ikut orang lain. Yang ditunggu waktu apa? Hajian. Oh gajian. Oh. Yang ditunggu waktu apa? Gajian. Kalau mohon maaf ya, kalau tukang atau kuli bangunan atau yang lain, yang ditunggu hari Sabtu. Karena biasa kalau Sabtu apa? Gajian. Nanti kalau Sabtu pagi itu kerjaan itu mesam-mesem terus. Rokok itu sampai lali durung disumet terus disedot terus. Kancane bilang, "Mas kan beluke." Oh iya, durung disumet. Terus baru disumet. Saking kepikiran nanti sore bakal gajian. Itu orang kerja kalau ndak ada gajian, mau ndak dia kerja? Nah, panjenengan sekarang, kita sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kita ini sedang kerja. Sedang apa? Kerja. Berarti kita nunggu waktu apa? Gajian. Gajiannya kapan? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian oleh Allah baru diberikan gaji atas apa yang kalian lakukan. Puasa, sholat, sedekah, baca Al-Quran, pengajian, gotong royong, bantu pembangunan masjid, bantu pondok pesantren, Anda membantu tetangga yang kesusahan. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Yang kita berharap ada waktu apa? Gajian. Gajiannya itu setelah panjenengan meninggal dunia. Nah, berarti meninggal itu ditunggu apa enggak? Tenane. Ditunggu apa enggak? Nah, Anda akan mampu menunggu kematian kalau mulai sekarang pemahaman tentang kematian itu dirubah. Maka berubah sebelum kembali. Apanya yang dirubah? Pemahaman tentang kematian. Anda pikir, oh meninggal itu waktunya istirahat. Panjenengan kalau capek, kepingin enggak istirahat? Sudah. Oh, kematian itu waktunya saya dalam tanda kutip nagih bayaran kepada Gusti Allah. Panjenengan kepingin enggak waktu bayaran? Kepingin. Berarti ditunggu apa enggak? Ditunggu. Kemudian yang berikutnya, oh meninggal itu waktunya saya seneng-seneng, waktunya saya bebas. Saya tanya,
Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Orang di penjara yang ditunggu hari apa? Jawab yang laki-laki yang pernah masuk penjara itu loh. Oh, ibu-ibu yang pernah. Bu, ya kenapa urusan apa? Kredit gak bayar. Coba, orang yang masuk dalam penjara sempit atau luas? Sel itu kecil atau besar? Ya kalau selnya koruptor ya beda, memang ada kasurnya, ada AC-nya, ada. Tapi normalnya sel itu sempit atau luas? Sempit. Maka orang yang masuk penjara itu yang ditunggu waktu apa? Kebebasan. Nah, sekarang dunia ini Nabi Muhammad mengatakan penjaranya siapa sih? Dia penjaranya siapa? Orang beriman. Berarti kalau orang beriman di dunia ini di penjara, dia bebas apa enggak di dunia? Enggak bebas. Mau nikah lagi jadi marahin sama istri kok. Bebas apa enggak? Nanti di akhirat 70 bidadari. Kapok aku. Di akhirat berapa? Seneng apa susah? Di dunia 1, seneng apa susah? Bu, kenapa kok enggak boleh itu loh, kenapa? Suaminya ada? Siapa nama suaminya? Pak, tolong dilihat siapa yang ngomong boleh tadi? Mumpung boleh loh. Sebentar lagi berubah lagi ini. Nah, maaf. Dunia ini Bu, ini penjara. Penjara itu sempit, penjara itu tidak bebas, penjara itu banyak larangan, penjara itu tidak menyenangkan. Yang ditunggu apa? Waktu kebebasan. Dan dikatakan kalau meninggal itu waktunya bebas. Nah, maka rubah mindset tentang kematian. Jangan takut wafat, jangan takut mati, jangan takut meninggal. Yang sudah putih-putih tuh jenggotnya. Ibu-ibu yang pipinya mulai mudun-mudun itu loh. Pipinya mulai turun, giginya mulai. Ada ibu-ibu ketawa sama cucunya. Untune melok seneng, melok ucul. Nah, yang seperti itu jangan takut. Kenapa? Kalau Anda meninggal balik ayu. Kepingin apa enggak balik ayu? Bapak-bapak kalau meninggal balik seger maneh. Disambut 70 bidadari. Mau? Nah, itu mindset tentang kematian. Maka Allah firmankan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Meninggal itu Bu, waktunya Allah memberikan bayaran kepada kita. Seneng apa enggak? Nah, tapi sekarang pertanyaannya, ada ndak yang panjenengan bakal tagih kepada Gusti Allah? Panjenengan pernah ndak ngutangi Gusti Allah? Ayo, pernah ngutangi? Maka sedekah itu oleh Allah Ta'ala itu bukan bahasanya sekedar sedekah, tapi dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa man yuqridullaha qardan hasana. Orang yang ngutangi. Orang yang apa? Ngutangi. Ngutangi itu memberi apa? Pinjaman. Kepada siapa? Yuqridullah. Memberi pinjaman kepada Allah. Artinya apa? Ketika panjenengan wafat, ya Allah, saya waktunya ngambil kembali apa yang dulu saya titipkan lewat Masjid Al-Amin. Ya Allah, saya waktunya narik kembali dulu yang saya titipkan untuk pembangunan ruang lantai 4. Itu, nah sekarang berarti bagaimana caranya supaya kematian itu bisa merubah kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Bu, dibilang sama musuhnya, kamu, kok banter ya Ram? Kamu tak bunuh. Kamu tak apa? Bunuh. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Itu yang tak tunggu. Lu, musuhnya kaget. Hah? Kamu nunggu saya bunuh? Bukan nunggu kamu bunuh, tapi saya nunggu waktu kematian. Karena kalau saya wafat, kalau saya mati, kalau saya meninggal, saya waktunya istirahat, pergi dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat, untuk narik bayaran dari Allah Ta'ala, untuk selesai dari capeknya ibadah, selesai dari capeknya perjuangan. Itu yang saya tunggu. Kalau kamu bunuh saya, berarti waktunya sudah dekat, maka saya tenang, malah enak. Capek ngelayani orang model kamu, wayahe wis entek. Istri juga gitu, meninggal seneng. Wis Mas yo,
Kesel sabar mbek wong model sampean Mas. Aku tak mati dhisik yo, terus ambil tali, digantungkan di atas, diiket-iket, bagian bawah dimasukkan ke leher. Mas, assalamualaikum. Begitu caranya. Ya ndak, tapi kan menunggu waktu yang Allah janjikan. Ajal itu kan sudah ada waktunya. Itu poin yang kedua. Berarti Bu ingat, orang yang salah memahami kematian, mati itu menyeramkan. Masuk kuburan 2 kali 1, cacingnya keluar, diide-ide, juk. Sampai umi saya, waktu putra saya meninggal itu, kan itu pas Ramadan. Sore setelah tadi siang anak saya dimakamkan, sorenya itu hujan deras. Umi saya nangis. Putuku kudanan. Saya bilang, "Hus, kok putuku kudanan itu?" Itu kudanan lah kuburane. Yang kudanan apa? Kuburannya. Yang kudanan apa? Yang kehujanan apa? Tanahnya. Anaknya di mana? Jasadnya di situ, rohnya ndak di situ, alamnya namanya alam apa? Nah, maka Anda jangan bayangkan, aduh saken nirek bojoku saiki rek dhewean ndek kuburan. Lho kon ngancani yo gak gelem ngono lho. Nah, itu tempatnya, alamnya namanya alam barzah. Maka mindsetnya harus dirubah, bukan itu. Tapi apa? Keluasan alam barzakh yang di tempat itu orang yang baik mendapatkan nikmat kubur. Yang ketiga, bagaimana supaya kita ini memaknai kematian? Kita rubah dulu sebelum kita kembali. Itu memaknainya dengan sesuatu yang paling menyenangkan. Ada seorang ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita semuanya Allah jadikan ahli taat. Amin. Kita, anak kita, istri kita, suami kita, keturunan kita, cucu kita, semuanya Allah jadikan ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Begini, ahli maksiat ini mau meninggal dunia sekarat, wis mulai sakit, dan temennya ngelihat sebentar lagi bakal mati. Terus temennya datang. Ketika temennya datang itu Bu, ada bahasa ngapokno. Ngapokno itu apa ya? Nyukurin itu loh. Kapok, sebentar lagi mati, ketemu malaikat, dipukulin di kuburan sempit, belungmu dipenek keratak, kapok. Terus temen yang mau meninggal ini tanya sama yang jenguk, in ana mittu faman altaqihi. Kalau mas saya mau tanya, iya, kalau nanti saya meninggal, itu setelah saya meninggal saya ketemu sama siapa? Sama temennya jawab, in anta mitta fataltaqi Allah atau fataltaqi billah. Kalau kamu meninggal, kamu bakal ketemu sama Allah. Yang mau meninggal bilang apa? Wallah ma ahla liqa Allah. Kalau saya meninggal ketemunya sama Allah, ya enak Mas, timbang ketemu sampean urip. Karuan mati ketemu Gusti. Loh, temannya kaget. Kabur kamu banyak maksiat. Finar. Sampai ndredeg itu ndredeg. Finar itu. Kata temannya apa? Iya Mas, kalau ketemu sampean jerit-jerit tok, ketemu sampean diwedeni, kalau ketemu Gusti Allah, kalau ketemu Allah, saya yakin Allahur Rahmanur Rahim. Allah itu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Allah itu lebih sayang kepada saya dibanding sayangnya ibu saya kepada saya. Allah itu luas ampunannya, Allah itu luas rahmatnya. Kalau saya ketemu sama Allah, saya bakal menemukan kebahagiaan dan ketenangan serta kedamaian. Nah, itu mindset. Mindset tentang mindset apa? Mindset apa? Cepak mekar. Lo tangkon mindset kok. Lo apa ini? Apa mindset itu apa? Ya betul. Pola pikir. Bagaimana kita memahami tentang kematian. Itu mindset. Jadi kematian itu Bu adalah bagaimana Anda akan ketemu zat yang paling penyayang. Siapa dia? Sekarang begini. Anda mau pindah rumah.
Yang di Pare rumahnya jelek, yang di Kasembon rumahnya bagus. Tingkat 4, nomor 1 garasi, mobilnya bagus-bagus, Avanza, Xenia, apa? Tosa, buah. Sudah. Lantai 2 itu kamar anak-anak, semua kumpul di situ. Lantai 3 Bu, itu tempat untuk keluarga. Ada kolam renangnya, ada tamannya, ada dapur kecil untuk bikin. Kok menyenangkan lah, menyenangkan. Itu di Kasembon, kota yang harga tanah paling mahal. Wah, sudah. Sementara di Pare tadi rumah panjenengan ya apa? Jelek, banyak tikusnya. Kalau hujan bukan bocor, ya gak bocor, gak ini apa-apa nih kok langsung teko udan ya. Bocor itu kan ada atapnya netes, ini gak netes, banyu udan melebu. Nah sekarang saya mau tanya, waktu perpindahan dari rumah lama ke rumah baru ditunggu apa enggak? Ketika waktu kepindahan itu datang, panjenengan seneng atau nangis? Seneng atau nangis? Seneng. Kenapa? Bakal pindah dari rumah jelek menuju rumah bagus. Nah itu namanya mindset. Namanya apa? Mindset, pola pikir. Nah berarti bagaimana caranya Ustadz? Biar saya kalau ketemu Allah, saya bisa memahami Allah maha baik. Kalau saya ketemu Allah setelah saya wafat, saya bakal seneng disambut sama Allah. Saya kalau meninggal Ustadz, saya pindah dari rumah jelek menuju rumah yang bagus. Bagaimana caranya? Yom bangun. Bagaimana caranya? Bangun. Saya mau tanya, panjenengan sudah bangun rumah atau belum? Jawab. Sudah bangun rumah atau belum? Di dunia sudah. Di dunia punya rumah? Punya. Kamarnya berapa? Ada garasinya, ada dapurnya, ada toiletnya, ada ruang tamunya. Iya. Sekarang saya mau tanya, kalau tiba-tiba nanti setelah pengajian panjenengan pindah ke alam barzakh, sudah punya rumah di sana? Sudah bangun? Nah, pindah sebelah sini. Pak, waktu panjenengan setelah nikah mulai nyicil beli tanah, mulai nyicil beli batu bata, beli pasir, beli segala macam, sampai nitip uang di toko bangunan. Iki wis tak gawe tuku semen loh ya, semenku 50 sak. Sudah. Itu ketika di dunia. Kepinginnya apa? Istri ada tempat yang nyaman, anak-anak punya kamar yang nyaman. Sekarang kalau panjenengan pindah ke akhirat, punya rumah? Nah, panjenengan masih ingat kan Ustadz Abdul Muhid almarhum dari kota Batu? Nggak tahu ya, pokoknya ada bau-bau batu itu mesti kok api-api ya. Masya Allah loh. Sudah begini, Ustadz Abdul Muhid itu ketika masih hidup sehat walafiat, itu rumahnya, tanahnya diwakafkan jadi masjid, jadi pondok pesantren, sudah selesai. Lalu ada yang tanya, Ustadz lah nanti untuk anak-anak ya apa? Loh, yo cek dipikir dewe. Liki omahku, tanahku, sing digawe tuku yo duitku. Panjenengan pernah dengar enggak cerita ini? Maka lek aku mati, ya kudu tak gawa kabeh. Ya apa carane? Tak wakofno. Lho wong iki sing gawe tuku ya dhuwitku, sing kerja ya aku. Betul apa ndak cara berpikir seperti itu? Panjenengan sudah atau belum? Berarti panjenengan bener apa salah? Lek salah pengen cepat berubah apa ndak? Nah, itu yang kita maksud berubah sebelum kembali. Kudu bangun omah. Panjenengan denger ndak cerita tentang Syekh Utsaimin ditawari Raja Saudi rumah mewah? Pernah dengar ceritanya? Pas jam 7. Tak tutup dengan cerita. Ceritanya begini, suatu hari Syekh Utsaimin itu kan tinggalnya di Unaizah. Jadi ada satu provinsi di Arab Saudi namanya Unaizah. Sudah di Unaizah itu rumahnya Syekh Utsaimin, Bu. Rumah tua, rumah lawas. Yang AC-nya itu masih AC zaman dulu, sing kotak itu. Di luar itu blowernya kotak. Sudah, ketika Raja Saudi masuk, tanya, ya Syekh,
Ama turidu an tantaqil, mau ndak tak pindah, tak bangunkan rumah yang lebih besar di perumahan bagus, di kota yang bagus, nyaman gitu loh. Apa kata Syekh Utsaimin? Pak Raja, ndak perlu. Kenapa? Saya sedang bangun rumah, dan rumah yang saya bangun besar, mewah, bagus, panjenengan ndak usah khawatir. Terus rajanya tanya, la takdzib alai, kamu panjenengan ndak bohong kan kepada saya? Kata Syekh Utsaimin, ndak, saya ndak bohong, serius, jujur, bener, saya ndak bohong, saya sedang bangun rumah. Istrinya di dalam seneng, wah suami saya ternyata mau ngasih surprise. Apa surprise? Kejutan. Raja pulang, istrinya langsung keluar, dung, dung, dung. Suamiku, Masya Allah, hatiku seneng loh, ternyata kamu ngasih kejutan. Saya tanya, kejutan apa? Loh, tadi katanya bangun rumah. Oh iya, saya bangun rumah. Bangun rumahnya di mana? Disebut salah satu tempat yang di tempat itu ternyata kuburan. Istrinya tanya, loh, bukankah itu kuburan? Mosok Anda bangun rumah di kuburan? Syekh Utsaimin tanya, iya, kan kita nanti bakal pindah ke sana. Saya bangun rumah di sana. Apa rumahnya? Rumah akhirat. Saya kirimkan ilmu saya kirimkan uang saya kirimkan tenaga saya kirimkan waktu saya untuk ibadah, dan itu untuk membangun rumah akhirat. Ketika rumahnya jadi, orangnya meninggal, seneng apa enggak? Panjenengan pindah ke alam akhirat, panjenengan meninggal dunia, rumahnya sudah 5 lantai. Ada AC-nya, ada tempat tidurnya, ada dapurnya, ada sofanya. Seneng apa enggak? Nah berarti mulai sekarang Bu, mindsetnya dirubah. Berubah sebelum kembali. Berarti kalau sudah punya rumah, ya wes, waktunya bangun rumah akhirat. Cuma kadang-kadang kan kita ini merasa serakah. Padahal enggak tahu umurnya sisa 2 hari. 2 hari ku sik bangun. Iya kalau yang dibangun masjid untuk Allah. Iya kalau yang dibangun tempat takmir untuk Allah Ta'ala. Kalau yang dibangun rumah pribadi, Anda meninggal, kaget, mau ndak mau pulang. Kenapa ndak mau pulang? Ngerti bangunanku salah tempat. Faham ibu-ibu? Berarti nomor 1, kalau pengen meninggal itu berasa pulang, maka harus memiliki jiwa yang tenang. Nafsun mutmainnah. Bagaimana nafsun mutmainnah? Nomor 1, jiwa yang senantiasa taat kepada siapa? Allah. Jiwa yang senantiasa bersih dari kebencian kepada orang lain. Nomor 3, jiwa yang senantiasa tidak luput dari zikir. Nomor 2, ingat, mati itu waktunya narik bayaran dari siapa? Allah. Kenapa? Karena kita sudah kerja. Kerjanya apa? Sholat tahajud. Kerjanya apa? Sholat 5 waktu. Kerjanya apa? Puasa. Kerjanya apa? Ngaji. Kerjanya apa? Dakwah. Kerjanya apa? Membersamai umat. Kerjanya apa? Nolong untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Waktunya meninggal, waktunya gajian. Seneng apa enggak gajian? Nah kalau pengen pulang gajian, berarti sekarang harus kerja. Kerjanya untuk siapa? Nah kalau kerjanya untuk manusia, meninggal ya selesai. Nomor 3, bangun. Nomor 3 apa? Bangun. Kenapa bangun? Karena kita ini di dunia sedang bangun. Nanti kalau kita pindah ke akhirat, kita hanya pindah dari rumah jelek menuju rumah yang bagus. Dari rumah reot menuju rumah mewah. Faham enggak? Kalau mindset kita seperti itu Bu, takut enggak mati? Enggak takut. Kenapa? Karena mati waktunya ketemu Allah yang maha baik. Karena mati waktunya pulang. Karena mati waktunya gajian. Karena mati waktunya istirahat. Karena mati waktunya pindah dari rumah yang reot menuju rumah mewah. Bagaimana caranya? Ibadah yang baik, tobat yang banyak, istighfar yang banyak, hatinya diperbaiki. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Berubah sebelum kembali, itu bukan cuma berubah amalannya, tapi berubah pola pikir. Pola pikir tentang apa? Kematian. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul
majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.